Selamat malam pemirsa. Kembali hadir bersama saya di News Info Serang, menyajikan berita terpercaya dan teraktual. Bersama saya, Rio Habudin, akan temani Anda di menit-menit ke depan. Baik pemirsa, informasi pertama yaitu mengenai praktik reportase dan investigasi berita. Yang mana pada pertemuan minggu kali ini, praktek reportase dilaksanakan oleh kelompok 8 yang terdiri dari Pahru Israki, Muhammad Pahru Israki, Siti Fatimah, Nur Anissa, serta Ade Alifah. Praktik berjalan dengan lancar selama 15 menit. Baik pemirsa, informasi selanjutnya yaitu mengenai presentasi kelompok, yang mana pada pertemuan minggu kali ini presentasi kelompok dipandu oleh kelompok 6 yang terdiri dari Diah Retnoningsih, Rifahiyah, Ahmad Aufa, Solihatin Nasiha, serta Abu Hasan Muzaki. Pada pertemuan kali ini kelompok 6 memberikan penjelasan terkait sifat berita, jenis berita, tahapan penulisan berita, tujuan berita, serta struktur berita investigasi. Diawali dengan pengertian jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi merupakan suatu puncak praktik dari jurnalisme ataupun praktik jurnalistik, seperti yang sudah kita ketahui bahwa jurnalisme investigasi menjadi satu hal tantangan yang sangat besar dalam praktik jurnalistik, di mana dalam jurnalisme investigasi itu sendiri, praktik ini ditekankan kepada penelusuran secara mendalam untuk mengungkap bagaimana fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam suatu kasus ataupun suatu isu. Biasanya mengapa disebut suatu puncak dalam jurnalistik? Karena terlalu banyaknya tantangan dan juga isu-isu yang diangkat dalam praktik jurnalisme investigasi, yang merupakan isu-isu yang kerap kali sensitif seperti korupsi, lalu kekerasan seksual, kemudian juga ada terhadap hal-hal yang bersifat sensitif, kriminalisasi narkoba, kriminalisasi narkoba, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita membahas tentang sifat berita investigasi. Sifat berita investigasi itu ada 5. Yang pertama, sifat investigasi itu sendiri bersifat argumentatif, di mana argumentatif itu sendiri berdasarkan sifat yang berdasarkan bukti kuat dan logika sistematik. Dan yang kedua, akurat dan objektif, di mana sifat akurat dan objektif dalam investigasi itu sendiri adalah informasi harus terverifikasi dan bebas dari bias. Dan yang ketiga, sifat berita investigasi itu sendiri harus kritis. Kritis ini menyoroti fakta tersembunyi dengan pendekatan mendalam. Yang keempat, sifat berita investigasi berbasis bukti, di mana maksud dari berbasis bukti ini adalah mengandalkan dokumentasi, data, atau kesaksian terpercaya. Selanjutnya, sifat berita investigasi menyajikan dampak, di mana mengungkap implikasi dari isu yang dibahas. Selain kita membahas tentang sifat berita investigasi, selanjutnya kita diberikan penjelasan terkait jenis berita investigasi. Jenis berita investigasi ada investigasi utama atau hard investigation, lalu ada investigasi fungsional, investigasi dokumenter, investigasi interaktif, dan investigasi operasional. Yang pertama ada investigasi utama, yang dimana investigasi utama ini adalah fokus pada isu besar seperti korupsi. Terus investigasi fungsional. Investigasi fungsional ini mengkaji cara kerja organisasi ataupun institusi. Selanjutnya ada investigasi dokumenter,
di mana investigasi dokumenter ini berdasarkan analisis dokumen resmi. Selanjutnya investigasi interaktif. Investigasi interaktif ini menggunakan teknologi digital seperti infografis. Terus ada investigasi operasional. Investigasi operasional adalah jenis investigasi yang menyelidiki kejahatan spesifik dengan pendekatan detektif. Terus ada tahapan-tahapan penulisan berita investigasi melalui 3 tahapan yang sudah kita ketahui, di mana tahapan penulisan berita investigasi ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Di dalam praproduksi ada pemilihan topik, riset awal, dan perencanaan investigasi. Selanjutnya tahap produksi. Di dalam tahap produksi ini ada pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Terakhir ada pasca produksi, ada editing, verifikasi, dan penyusunan laporan akhir. Selanjutnya kita membahas tentang tujuan berita investigasi, di mana tujuan berita investigasi adalah mengungkap kebenaran, yang selanjutnya meningkatkan kesadaran publik terhadap isu penting, terus mendorong akuntabilitas pejabat atau institusi, dan terakhir memberi inspirasi untuk perubahan sosial. Adapun kita membahas tentang struktur berita investigasi. Struktur berita investigasi terdiri dari lead, pembuka, body, isi utama, latar belakang, analisis, dan bukti. Terakhir ada penutup. Di dalam lead atau pembuka, menarik perhatian dengan fakta mengejutkan. Harus menarik perhatian dengan fakta yang mengejutkan. Selanjutnya di dalam body, isi utama, penyampaian temuan secara detail, di mana di dalam body ini harus disertakan penyampaian temuan secara detail. Selanjutnya ada latar belakang, menjelaskan konteks permasalahan, analisis, dan bukti, di mana isinya memperkuat laporan dengan data yang konkret. Terakhir ada penutup. Penutup ini menyimpulkan dengan rekomendasi atau ajakan aksi. Selanjutnya kita membahas tentang isu terkait investigasi saat ini, di mana yang pertama adalah tantangan menjaga akurasi di tengah maraknya berita palsu. Yang sudah kita ketahui, investigasi ini sangat tantangannya di dalam akurasi maraknya berita palsu di media sosial. Selanjutnya penggunaan platform digital dalam penyebaran berita investigasi. Terakhir, regulasi dan transparansi di era digital yang serba cepat, di mana di era digital ini berita ataupun penyebaran berita ini sangat cepat tanpa ada akurasi benar atau salahnya terkait berita tersebut. Baik pemirsa, itulah berita yang dapat saya sampaikan sekaligus menjadi penutup berita pada malam ini. Saya Rio Habudin pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.